Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK TPS bagian pengetahuan kuantitatif dengan kupas tuntas kitab numerik bab 4, materi teori bilangan 2. Nah, kali ini kita akan menuju ke part 2 dari bab 4. Nah, di sini akan dimunculkan 5 soal dari soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Nah, seperti sebelumnya, silahkan Anda coba selama 105 detik per soal untuk latihan TPS pengetahuan kuantitatif. Ya, silahkan Anda coba terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Di sini A, B, C adalah bilangan asli berurutan. Artinya apa? Artinya selisihnya tuh 1, 1. Ini selisihnya 1, ini juga selisihnya 1, ya kan? Dimana dengan A kurang dari B kurang dari C. Berarti benar ya, A itu paling kecil. Berarti A kurang dari B kurang dari C. Dan selisihnya tuh 1, selisihnya itu 1. Jadi kalau ini A, ya ini A plus 1, yang ini A plus 2, ya kan? Yang A itu A, B itu A plus 1, C itu A plus 2. Nah, di sini ditanya mana yang benar. Oke, kita lihat B min C itu sama dengan 1. Apakah benar? B dikurang C. Kita lihat A dikurang A habis, 1 dikurang 2 itu min 1. Berarti B min C itu min 1. Nah, di sini 1 berarti jelas salah, ya kan? Karena B dikurang C itu harusnya min 1. Ya, sebenarnya kita bisa lihat dari sini B kurang dari C. Berarti kalau B dikurang C itu harusnya hasilnya negatif kan? Di sini positif, jelas salah gitu. Nah, berarti yang A jelas salah, yang D juga jelas salah. Oke, kita cek untuk yang 2. Apakah A, B, C bilangan bulat? A, B, C per 3, sorry. A, B, C per 3 bilangan bulat. Nah, kalau kita lihat, di sini kan berarti A dikali A plus 1 dikali A plus 2 per 3. Nah, kita ingat nih, dari video sebelumnya itu pernah dikatakan bahwa jika ada 3 bilangan berurutan dikalikan, maka ini habis dibagi oleh 3 faktorial, ya kan? Habis dibagi oleh 3 faktorial. Nah, karena ini habis dibagi oleh 3 faktorial, berarti kan ini juga habis dibagi 3. Berarti kalau dibagi 3, ini dibagi 3 itu hasilnya adalah bulat. Jadi yang 2 ini adalah benar, ya kan? Atau mungkin bisa kita lihat A, B, C itu kan 3 bilangan berurutan. Ya tentunya salah satu dari mereka itu habis dibagi 3. Jadi kalau salah satu di antara mereka habis dibagi 3, ya hasilnya pasti bulat juga. Ya gitu ya. Atau pakai yang faktorial ini juga bisa sama saja. Nah, berarti yang 2 benar. Oke, kita tinggal cek yang 3. Yang 2 ini udah benar. Kita cek yang 3, A plus B plus C apakah genap? Nah, coba kita lihat. Ini kan berarti bisa kita kasusnya gini, genap, ganjil, genap, ya kan? Kan A, B, C bilangan berurutan. Berarti kalau A genap, B itu ganjil, C genap, ya kan? Nah, kalau kita jumlahkan di sini, genap tambah ganjil itu ganjil. Terus ganjil ditambah genap itu ya ganjil. Jadi A plus B plus C genap itu salah. Jadi ini salah, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya? Kita akan lanjut ke soal nomor 7. Silahkan Anda coba pause dan coba mengerjakan sendiri. Ya, mari kita bahas. Di sini M adalah bilangan genap. Yang ditanya mana yang merupakan jumlah dari 2 bilangan genap berurutan yang lebih besar dari 4M plus 1. Kita lihat 4M plus 1. 4M plus 1 itu apa? Ganjil atau genap? Tentunya ganjil kan ya. 4 dikali M. Genap dikali genap. Ya genap. Genap tambah ganjil. Ya ganjil. Nah, yang ditanya adalah bilangan genap yang lebih besar dari 4M plus 1. Oke, kita lihat bilangan genap yang lebih besar dari ini. Berarti kan 4M plus 2. Ya kan? Bilangan genap yang lebih besar dari ini. Nah, terus ini adalah bilangan genap pertama. Nah, karena ini bilangan genap berurutan, berarti bilangan genap selanjutnya itu kita tambahkan 2, yaitu
4M plus 4. Kenapa kita tambahkan 2? Karena kalau kita tambahkan 1 jadi ganjil. Tambahkan 1 lagi jadi genap. Berarti ini juga genap. Jadi dua bilangan genap berurutan yang lebih besar dari 4M plus 1 itu 4M plus 2 dan 4M plus 4. Jadi kalau kita jumlahkan ini, kita dapat 4M tambah 4M 8M. 2 tambah 4 itu 6. Jadi jawabannya adalah 8M plus 6. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke soal nomor 8. Silahkan Anda pause dan coba mengerjakan sendiri. Ya, baik, kita bahas itu A, B, C, D, dan E bilangan asli berurutan. Nah, kita nemu lagi nih bilangan yang berurutan dari tadi. Nah, di sini kalau kita lihat A, B, C, D, E bilangan berurutan, berarti kan ini selisihnya 1, ini selisihnya 1, ini selisihnya 1, ini juga selisihnya 1, ya kan? Ya, intinya bilangan berurutan kita cuma tahu ini kan ya. Jadi selain itu juga kita tahu kalau ini genap, ini akan ganjil, ini akan genap, ini akan ganjil, ini akan genap, dan seterusnya kalau bilangan berurutan. Pokoknya selang-seling. Nah, kalau A ganjil, ini genap, ini ganjil, ini genap, ini ganjil. Jadi ada dua kasus yang mungkin. Nah, coba kita lihat yang nomor 1. Kan yang ditanya yang pasti benar. Ada 3 bilangan ganjil. Nah, di sini untuk kasus pertama ganjilnya ada 1, 2. Cuma ada 2. Berarti jelas salah. Ya walau kasus kedua itu ganjilnya ada 3, tapi yang ditanya yang pasti benar. Padahal kasus pertama ini tidak benar karena ganjilnya cuma 2. Jadi belum tentu benar kan yang 3 bilangan ganjil. Oke, jadi 1 salah, 1 salah, 1 salah. Nah, kita lihat nih, ini 2 udah ada. Berarti kita tinggal cek yang nomor 3 saja. Kalau kita cek nomor 3, B kali C plus 1 adalah ganjil. Oke, kita lihat kasus pertama, ganjil kali genap. Berarti ganjil kali genap itu genap, ditambah 1 itu ganjil, ya kan? Terus kasus kedua, genap dikali ganjil itu genap, terus ditambah 1 juga ganjil. Jadi ini adalah pernyataan yang benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, coba lihat, kita cek dulu yang 2 apakah benar. Ya, sebenarnya kalau kita udah nemu kan nggak usah dicek nggak apa, tapi kita cek aja untuk belajar. Ada angka yang habis dibagi 5. Nah, kita lihat nih, ingat-ingat, pokoknya kita ingat-ingat A, B, C, D, E itu kan 5 bilangan berurutan. Kalau ada 5 bilangan berurutan itu pasti ada salah satu yang habis dibagi 5. Nah, di sini karena 5 bilangan berurutan ya, berarti salah satu dari 5 ini pasti ada yang habis dibagi 5. Begitu juga untuk pada umumnya, jika X1, X2 dan seterusnya sampai Xn itu adalah n bilangan berurutan, maka salah satu dari ini ada salah satu dari ini yang habis dibagi oleh n. Nah, jadi ingat-ingat ini ya. Kalau ada n bilangan berurutan mesti salah satu dari ini itu habis dibagi n. Jadi yang nomor 2 itu pada umumnya karena ini 5 bilangan berurutan itu ya habis dibagi 5. Jadi ini juga benar. Nah, jadi terbukti yang D itu benar. Nah, oke, kita akan lanjut ke soal nomor 9. Silakan Anda coba. Ya, mari kita bahas. Di sini diberikan A dan B adalah bilangan bulat positif dengan A per B adalah 2,5. A per B 2,5. Kalau kita jadikan pecahan berarti 5 per 2 kan ya. Nah, di sini sebenarnya juga bisa kalau ini kali 2 ini kali 2 berarti 10 per 4. Atau kalau ini kali 3 kali 3 itu 15 per 6. Dan seterusnya. Kalau ini kita kali K, ini kita kali K berarti 5K per 2K, ya kan? Bentuk umumnya gini. Nah, yang ditanya yang pasti benar. Apakah 1 pasti benar? Coba lihat A plus B itu ganjil. Kalau kita lihat ini 5 tambah 2 itu 7, ini 10 tambah 4 itu 14. Nah, di sini 7 itu ganjil, 14 itu genap. Berarti A plus B itu enggak selalu ganjil kan? Enggak pasti ganjil kan, berarti ini salah.
Karena ketika A-nya 10, B-nya 4, itu A plus B itu 14, genap, berarti salah. Nah, di sini 1 salah, 1 salah, 1 salah. Nah, kalau kita lihat lagi ini yang 2 itu udah pasti benar, ya kan? Karena itu kita tinggal cek yang 3. Yang nomor 3, kalau kita cek 5B per A itu berapa? Nah, yang ditanya apakah ini bilangan bulat? Nah, coba kita lihat dari sini. Dari ya sini aja bisa. A per B itu kan 5 per 2. Nah, di sini B per A. Coba kita balik. Jadi B per A itu adalah 2 per 5. Ya kan? Nah, di sini dikali 5 ya udah kita kali 5. 5B per A itu sama dengan ini dikali 5, 2. Nah, 2 adalah bilangan bulat. Jadi yang nomor 3 itu benar. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Nah, coba kita cek nih apakah 2 itu benar. Ya sebenarnya kita lihat yang bentuk umum ini 5K per 2K. A sama dengan 5K, berarti B itu sama dengan 2K. Jadi A plus B itu adalah 7K. Sehingga ini adalah bilangan yang habis dibagi oleh 7. Kan kelipatan 7, berarti habis dibagi oleh 7 itu kelipatan 7 ya. Jadi yang 2 itu benar. Oke, paham ya? Ya sebenarnya kalau kita udah lihat sini 2 pasti benar, kita cuma cek yang 3. Di sini kita cuma ingin belajar saja yang nomor 2 ini. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 10. Silahkan Anda coba. Iya, mari kita bahas. Di sini mana yang merupakan sisa apabila bilangan ini dibagi oleh 70. Nah, di sini mungkin kita berpikir pakai modulo, karena ini sisa ya, kita pakai modulo. Nah, modulo. Nah, tapi ini kok angkanya 70, kebesaran kan? Coba kita jabarkan dulu. 70 itu apa? 2 kali 5 kali 7, ya kan? Jadi kita tinjau modulo satu-satu dulu. Kita dari 7, 5, 2 gitu. Oke, pertama kita cek modulo 7. Kalau kita lihat di sini 16 dibagi 7 itu sisanya berapa? 2 kan? 2 pangkat 3 ditambah 17 dibagi 7 sisanya adalah 3, berarti 3 pangkat 3. 18 dibagi 7 itu 4, sisanya 4, berarti pangkat 3-nya tetap. Terus 19 dibagi 7 itu sisanya 5 pangkat 3. Terus ini modulo 7. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan kongruen 2 pangkat 3 tetap kita tulis tetap, 3 pangkat 3 tetap. Nah, kalau kita lihat 4 ini kan bisa kita bentuk 7 dikurang 3, ya kan? Artinya apa? Artinya 4 modulo 7 itu kongruen dengan min 3 modulo 7. Berarti 4 ini bisa kita ganti jadi min 3 pangkat 3 modulo 7. Nah, karena ini modulo 7 dan kita bentuk jadi 7 dikurang 3 ya, berarti 4 itu kongruen min 3 modulo 7. Berarti 4 boleh kita ganti min 3. Begitu juga 5. 5 itu 7 min 2. Jadi 5 kongruen sama min 2 modulo 7. Berarti 5 ini kita bisa ganti min 2 pangkat 3 modulo 7. Nah, kenapa kita bikin gini? Kalau kita lihat di sini, ini tuh 3 pangkat 3 ditambah min 3 pangkat 3. Berarti kan 27 dikurang 27. Habis. Begitu juga yang ini. Ini 8 dikurang 8. Ditambah negatif 8. Berarti juga 0 kan? Berarti di sini 0 tambah ini 0, berarti 0 modulo 7. Nah, apa arti dari 0 modulo 7? Artinya bilangan ini tadi habis dibagi 7. Habis dibagi 7. Nah, karena 0 modulo 7, sisanya 0 ketika dibagi 7, berarti habis bagi 7. Nah, coba kita cek dengan modulo 5. Modulo 5. Nah, dengan cara yang sama kita cek 16 itu adalah sisanya 1 ketika dibagi 5. Terus 17 itu 2. Terus 18 pangkat 3 itu ya 8, berarti 3 pangkat 3 ya kan. 18 dibagi 5 itu sisa 3.
Dan yang 19 itu dibagi 5 itu sisa 4. Maka 3 ini modulo 5. Mod 5. Ya, paham ya? Nah, di sini dengan cara yang sama coba kita lihat kalau 1 tetap 1, 2 tetap 2 dan 3 itu kan 5 min 2. Jadi 3 bisa kita ganti min 2 karena kita cari modulo 5. Di sini modulo 5. Jadi 3 kita ganti min 2 aja. Min 2 pangkat 3 ditambah 4. 4 itu 5 min 1. Jadi 4 itu bisa kita ganti min 1. Min 1 pangkat 3 modulo 5. Ya, ini modulo 5 ya. Nah, di sini ini sama ini habis, ini sama ini habis. Jadi ya habis 0 modulo 5. Nah, seperti tadi, kalau 0 berarti ya habis dibagi 5. Berarti bilangan ini itu habis dibagi 5 atau sisanya 0 ketika dibagi 5. Nah, coba kalau 2 gimana? Apakah kita pakai modulo? Ya bisa saja. Tapi sebenarnya simple kalau 2 itu. 2 itu kita tinggal tinjau ganjil atau genap. Kalau ganjil berarti sisanya 1, kalau genap itu habis, sisanya 0 ya kan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini genap, ini ganjil. Genap tambah ganjil itu ganjil kan ya. Terus ini genap. Terus berarti ganjil ditambah genap berarti hasilnya adalah ganjil juga. Nah, di sini ganjil. Berarti ganjil ditambah ganjil itu adalah genap. Nah, kalau hasilnya adalah genap, ini kan genap. Berarti apa? Berarti habis dibagi 2, ya kan? Jadi ini habis dibagi 2. Nah, kalau kita lihat di sini ini habis dibagi 7, 5, 2. Kalau habis dibagi 7, habis dibagi 5, habis dibagi 2, kan ini bilangan prima semua tuh. Berarti bisa kita kaliin. Jadi 70. Berarti ini habis dibagi 70. Nah, berarti ini tuh habis dibagi 70. Nah, kalau dibagi 70 itu habis, berarti sisanya berapa? Sisanya ya 0. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Di sini paham ya? Ini penggunaan modulo itu sangat memudahkan karena di sini kita bisa dari 3 pangkat 3 ini jadi min 3 pangkat 3 terus habis gitu. Kita jadi tahu kalau ini habis dibagi 7. Di sini juga habis dibagi 5. Terus pakai teori ganjil genap juga bisa, hasilnya genap berarti habis dibagi 2. Nah, di sini karena ini bilangan prima semua, bilangan prima yang berbeda. Nah, kita bisa langsung kaliin jadi 70. Berarti kalau ini dibagi 70 itu habis, yaitu sisanya 0. Oke. Paham ya? Ya, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.